M2PS adalah akronim dari Musyawarah Mahasiswa Pendidikan Sejarah. M2PS ini merupakan rangkaian sidang musyawarah yang diikuti oleh mahasiswa pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang terdiri dari sidang pendahuluan, sidang pleno 1, sidang pleno 2, dan sidang pleno 3. Sidang yang akan dilakukan terlebih dahulu ialah sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan dipimpin oleh Presidium M2PS tahun sebelumnya. Agenda-agenda yang dilakukan dalam sidang pendahuluan yaitu 1. Penetapan quorum. Nah, quorum ini adalah peserta M2PS FKIP Unsil yang terdiri dari mahasiswa aktif pendidikan sejarah dan persidangan dianggap sah apabila memenuhi quorum. Siapa saja sih yang meliputi quorum? Yang pertama, panitia. Panitia ini merupakan peserta sidang dari anggota Badan Pengawas Organisasi dan anggota penyelenggara M2PS jika ada, tidak memiliki hak suara, dan juga bertugas sebagai peninjau. 2. Peserta mahasiswa aktif pendidikan sejarah. Nah, yang dibagi menjadi 5 fraksi dengan jumlah minimalnya 3 orang per fraksi dan batas maksimal sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia. Yang 3. Jika ada dosen dan alumni, mereka hanya sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara. Jadi, itulah sistem quorum dalam sidang M2PS. Selanjutnya, yang kedua, penetapan mekanisme agenda sidang. Mekanisme agenda yang dimaksud di sini ialah sistem pengkajian bahan sidang M2PS. Yang ketiga, pembacaan tata tertib M2PS. Yang keempat, pembacaan tata tertib pimpinan sidang M2PS. Yang kelima, penetapan dan pemilihan pimpinan sidang. Nah, Presidium lama yang memimpin sidang pendahuluan akan membuka kesempatan pencalonan presidium baru yang mana calon-calonnya diambil dari 1 orang delegasi setiap fraksi persidangan. Setelah sidang pendahuluan, persidangan akan dilanjutkan pada sidang pleno 1. Sidang pleno 1 ini merupakan sidang M2PS yang membahas mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus Himas FKIP Unsil. Terlebih dahulu, Presidium akan memeriksa quorum. Setelah itu, sidang pun dimulai dan pengurus menyampaikan pertanggungjawabannya di dalam forum. Setelah selesai mengesahkan LPJ Himas FKIP Unsil, sidang pleno 1 ini dilanjutkan dengan sidang pleno 2, di mana sidang pleno 2 ini akan membahas mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himas FKIP Unsil dan garis besar haluan organisasi Himas FKIP Unsil, serta pemilihan Ketua Badan Pengawas Organisasi Himas dan Ketua Himas FKIP Unsil. Seperti biasa, di awal Presidium akan memeriksa quorum terlebih dahulu, lalu peserta forum akan terbagi menjadi 2 kelompok. 1 kelompok masuk ke dalam komisi A dan 1 kelompok masuk ke dalam komisi B. Komisi A bertugas untuk mengkaji ADART, sementara komisi B bertugas untuk mengkaji GBHO. Nah, setelah kedua komisi ini selesai mengkaji bahan kajiannya, maka bahan kajiannya akan diajukan ke dalam sidang komisi pembahasan ADART dan GBHO. Setelah sidang penetapan ADART dan GBHO, sidang pleno 2 akan dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib sidang lanjutan dan pemilihan Ketua Badan Pengawas Organisasi serta Ketua Himas yang baru. Kandidat Ketua Badan Pengawas Organisasi Himas merupakan pengurus Himas yang telah memenuhi syarat. Pada umumnya, yang dicalonkan menjadi kandidat ketua Himas adalah seluruh mahasiswa pendidikan sejarah yang telah memenuhi syarat. Dalam prosesnya, kandidat ini akan diseleksi melalui jalur musyawarah yang akan mengerucut dari mulai 10 besar, 5 besar, hingga 3 besar. Para kandidat ini yang terpilih akan menyampaikan visi dan misi serta akan melalui sesi tanya jawab dengan peserta forum. Maka tahap selanjutnya yaitu dilanjut dengan musyawarah pemilihan Ketua Badan Pengawas Organisasi Himas. Setelah fraksi-fraksi bersepakat dengan pemilihan bersama, maka Ketua Badan Pengawas Organisasi pun akan terpilih.
Nah, pasca Ketua Badan Pengawas Organisasi baru terpilih, agenda sidang selanjutnya yaitu pemilihan Ketua Himas FKIP Unsil. Setelah fraksi-fraksi bermusyawarah, maka Presidium akan memandu pemungutan suara dari setiap fraksi untuk menetapkan Ketua Himas baru. Setelah sidang menetapkan Ketua Badan Pengawas Organisasi dan Himas yang baru, maka rangkaian kegiatan M2PS pun berakhir.